Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga semuanya pada sehat ya. Siapa di sini yang sudah siap untuk memuji Tuhan? Angkat tangannya. Oke, yuk sikap duduknya yang baik karena kita mau mulai ibadah kita mau nyanyi sama-sama dan kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mulai kita doa dulu yuk. Yuk lipat tangan, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pagi ini Tuhan masih memberikan kesehatan kepada kami. Sebentar lagi kami mau memulai ibadah pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus hadir dalam ibadah kami dan kiranya Tuhan Yesus senang mendengarkan puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Siapa yang tahu hari ini hari apa? Benar, hari ini hari Minggu. Tapi hari ini kita mau nyanyi, hari ini harinya Tuhan. Nih kita mau nyanyi lagu sama-sama. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sekali lagi ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Wah, tadi kayaknya nyanyinya masih kurang semangat nih. Yuk sekarang semuanya bangkit berdiri lagi. Kita mau nyanyi lagu berikutnya. Kita mau nyanyi lagu Aku Diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek. Yuk kita nyanyi sama-sama. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Dari bangun pagi-pagi, siang berganti malam, aku diberkati. Sekali lagi, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Dari bangun pagi-pagi, siang berganti malam, aku diberkati. Siap-siap, kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, dan semua anak-anak Tuhan. Kita sama-sama melayani Tuhan. Kita sama-sama melayani Tuhan. Aku diberkati. Sekali lagi ya, kita nyanyi sama-sama. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Dari bangun pagi-pagi, siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, dan semua anak-anak Tuhan. Kita sama-sama melayani Tuhan. Kita sama-sama melayani Tuhan. Kita sama-sama melayani Tuhan. Kita sama melayani Tuhan. Yeay, gitu dong, harus pada semangat nyanyinya karena kita selalu diberkati Tuhan.
Ya, sekarang kakak mau ajarin satu lagu baru, judulnya itu Kuat, Hebat, Besar. Siapa ya kira-kira? Tuhan Yesus. Yuk kita mau nyanyi sama-sama lagu ini. Yang semangat tepuk tangan, kita belajar dulu. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kita mau ulangi lagu ini dari awal ya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Lagi, kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Sekali lagi, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yeay. Tuhan Yesus itu yang terkuat, terhebat, dan terbesar. Oke, sekarang kita mau siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita mau nyanyi satu lagu ya. Kita mau undang Roh Kudus. Kita panggil Roh Kudus untuk masuk ke dalam hati kita. Kita panggil Dia untuk Dia membantu kita mengerti firman Tuhan. Yuk sama-sama kita mau nyanyi lagu Roh Kudus yang manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Kita ulangi lagi dari awal. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Panggil Roh Kudus, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis,
adik-adik, mari kita panggil Roh Kudus. Panggil Dia supaya Dia menemani kita. Biar Tuhan, biar Roh Kudus yang membantu kita supaya kita bisa memahami firman Tuhan yang nanti akan disampaikan. Dan biar Roh Kudus yang menolong kita untuk kita dapat menjadi anak-anak Tuhan yang manis. Semuanya panggil Roh Kudus. Panggil Dia. Kita mau panggil Roh Kudus bersama-sama. Kita nyanyikan lagi Roh Kudus yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Angkat tangannya, panggil Dia. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Mari semuanya lipat tangan, tutup matanya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah menyanyi untuk Engkau, kami sudah memuji, meninggikan nama Tuhan. Sebentar lagi kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami, bukakan telinga kami, buka hati kami, supaya kami dapat mendengarkan dengan sungguh-sungguh firman Tuhan yang akan disampaikan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami selanjutnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar? Kakak percaya kita tetap semangat untuk mengikuti ibadah online. Sekarang ibadahnya melalui online, belajar juga melalui online. Tapi tidak apa-apa, tidak mengurangi semangat kita untuk tetap beribadah. Kita berdoa supaya satu saat nanti kita bisa berkumpul kembali untuk beribadah di gereja. Nah, ngomong-ngomong soal sekolah, masih ingat nggak sama teman-teman kalian di sekolah? Siapa yang kangen teman-temannya di sekolah? Wah, banyak ya yang kangen sama teman-temannya di sekolah. Karena mereka teman-teman yang baik. Tapi selain ada teman-teman yang baik, pasti juga ada teman-teman yang suka ganggu kalian. Ya, mereka suka isengin kalian, sembunyiin kotak pensil, ya, dan sebagainya. Nyebelin sekali mereka. Nah, sekarang sebelum kita dengar firman Tuhan lebih jauh, kakak minta kalian ambil kertas kecil seperti ini. Kecil saja, ambil. Ayo cepat diambil ya. Kertas bersama dengan alat tulis apa saja bebas. Ya, sudah semua? Ayo ditunggu sampai semua. Ambil, minta bantuan papa mama juga boleh, ya. Yang belum bisa nulis, nanti papa mamanya bantu tulis boleh, ya. Nah, sekarang teman-teman, adik-adik yang sudah punya kertas tadi, ya, tulis nama satu atau dua temennya yang suka ganggu-ganggu tadi, ya. Tulis namanya, ya, satu atau dua. Sudah? Kalau sudah, sekarang kertasnya kita lipat seperti ini, lipat kecil-kecil. Lalu abaikan dan simpan dulu. Nanti kita lanjutkan lagi.
Nah, sekarang kita mau dengar firman Tuhan. Minggu yang lalu kita sudah mendengar cerita tentang saudara-saudara Yusuf yang karena iri sama Yusuf ya, mereka jadi berbuat jahat. Mereka buang Yusuf ke sebuah sumur. Lalu mereka bilang sama papanya, Bapak Yakub, "Pak, Yusuf sudah nggak ada. Ini lihat, ini pakaiannya penuh dengan bercak darah. Ya, udah dimakan binatang yang buas." Oh, Papa Yakub ini menjadi sangat sedih. Lalu bagaimana dengan kehidupan Yusuf? Ternyata setelah Yusuf dijual ke Mesir, oh Tuhan masih menyertai Yusuf. Ia memang sempat dipenjara karena difitnah, tapi karena dia setia sama Tuhan, Tuhan memberikan kemampuan kepadanya untuk menafsirkan mimpi daripada raja. Dan akhirnya raja senang sama kehidupan Yusuf. Dan Yusuf luar biasa menjadi orang yang penting di Mesir. Nah, ternyata adik-adik, dari kisah Yusuf kita bisa belajar. Kalau kita mau mengampuni orang yang jahat sama kita, kalau kita nggak balas orang yang jahat sama kita, kita justru akan diberkati oleh Tuhan. Buktinya Yusuf, saudara-saudaranya jahat, iri sama dia, tapi dia mengampuni saudara-saudaranya. Dan Tuhan bawa dia naik dalam posisi yang tinggi. Adik-adik mau tahu dia jadi apa di Mesir? Dia jadi orang nomor 2 di Mesir. Dia jadi Perdana Menteri. Oh, itu posisi yang tinggi sekali. Dia jadi orang hebat. Dia diberi banyak kepercayaan. Oleh karena apa? Hidupnya berkenan kepada Tuhan. Yusuf diberi kemampuan oleh Tuhan mengelola kebutuhan makanan dari bangsa Mesir. Padahal waktu itu ada kelaparan yang sangat hebat. Makanan sangat susah didapatkan. Tapi di bawah kepemimpinan Yusuf luar biasa. Negeri itu berlimpah-limpah makanannya. Termasuk gandum yang jadi bahan makanan pokok waktu itu. Adik-adik, orang Mesir waktu itu makanan pokoknya adalah gandum. Tidak sama seperti kita hari ini makanannya nasi atau jagung. Tapi mereka itu makanannya gandum. Nah, di mana-mana susah gandum. Negeri-negeri lain kekurangan gandum. Tapi karena Yusuf taat dan setia dan mengampuni saudara-saudara, dia dipakai Tuhan untuk menjadi Allah. Lalu apa yang terjadi dengan papanya Yusuf, Bapak Yakub? Dia kemudian menyuruh 10 orang saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk membeli gandum kepada Yusuf. Apakah kalian masih ingat kisah mimpi daripada Yusuf yang membuat saudara-saudara Yusuf marah? Ya, dalam mimpi Yusuf itu dikatakan ya bahwa bulir-bulir gandum punya saudara-saudara Yusuf itu tunduk menyembah bulir-bulir menyembah gandum daripada milik Yusuf. Nah, sekarang semuanya itu benar terjadi. Di sini saudara-saudara Yusuf menyembahnya sekarang. Nah, bayangkan betapa terkejut dan senangnya hati Yusuf melihat saudara-saudaranya walaupun mereka pernah berlaku kejam kepadanya, namun Yusuf pura-pura ya tidak mengenali mereka. Yusuf berbicara tegas terhadap mereka dan berkata, dari mana kalian? Ya, kalian pasti pengintai. Ya, pasti kalian ini ingin berbuat jahat terhadap negeri kami. Kemudian Yusuf menaruh mereka di dalam penjara selama 3 hari. Adik-adik, kelihatannya Yusuf ini jahat, kelihatannya Yusuf ini balas dendam. Tapi bukan seperti itu. Kenapa Yusuf lakukan itu? Karena Yusuf kangen sama saudara-saudaranya yang sudah buang dia. Dia ingin saudara-saudaranya lebih lama lagi ada di hadapan Yusuf. Nah, adik-adik, tepat di hari yang ketiga, ya Yusuf bicara kembali kepada saudara-saudaranya. Yusuf bilang begini, ya kalian boleh kembali pulang sambil bawa gandum ke rumah keluarga bapak kalian. Tapi harus kalian bawa adik kalian yang paling bungsu, namanya Benyamin. Bawa ke sini. Dan sebagai garansinya, sebagai jaminannya, kakaknya, ya salah satu dari kakaknya itu harus ditahan di penjara, yaitu Simeon. Singkat cerita, 9 orang saudara Yusuf yang lain kembali pulang sambil membawa gandum, makanan yang banyak. Sementara Simeon tetap di penjara. Nah, saudara adik-adik yang dikasihi Tuhan,
Ternyata itu siasat Yusuf agar Benyamin, adik Yusuf yang dicintainya itu, yang paling bungsu itu, bisa datang kembali ke Mesir. Nah, singkat cerita mereka pun akhirnya berkumpul di Mesir dalam suasana penuh pengampunan. Karena akhirnya Yusuf memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya. Mereka terkejut, oh ternyata ini Yusuf yang kita jual. Wah, pasti kita dicelakai, pasti kita akan dipenjara, pasti kita akan dihukum. Tapi sekali lagi ternyata tidak. Yusuf mengampuni saudara-saudaranya. Nah, adik-adik, dari kisah Yusuf ini kita belajar mengenai 2 hal hari ini. Mau ya adik-adik belajar 2 hal? Yang pertama apa? Yang pertama kita harus mengampuni orang-orang yang sudah berbuat jahat kepada kita. Siapapun mereka. Entah itu teman kita, tadi yang kita sudah tulis ya namanya ya. Atau kakak kita, atau adik kita di rumah, atau siapa saja. Kita harus mengampuni dan mendoakan mereka. Karena Tuhan akan memberkati setiap kita yang mau mengampuni sesama. Doa-doa kita jadi gak terhalang karena kita mengampuni sesama kita. Nanti di akhirnya kita akan berdoa buat nama-nama yang kita sudah tulis tadi ya. Nah, yang kedua, kita bisa belajar selain kita harus mengampuni orang yang bersalah. Yang kedua, kita belajar bahwa hari ini Tuhan mau memakai setiap kita untuk menolong orang lain. Yusuf dipakai Tuhan menolong saudara-saudaranya yang sedang kesusahan. Bahkan Yusuf dipakai Tuhan untuk menolong orang tuanya yang sedang mengalami kelaparan. Bagaimana caranya? Misalnya kalau di rumah kita lihat ya, orang tua kita bawa barang yang banyak sekali sampai keberatan hampir jatuh seperti ini. Apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa mengambil sebagian barangnya dan menolong orang tua kita ya, supaya dia nggak kesulitan. Ya, apalagi yang kita bisa lakukan? Menolong keluarga kita di rumah. Ya, betul. Apalagi? Ya, betul. Kita bisa menolong orang tua kita, kakak kita, adik kita, teman-teman kita, dan saudara-saudara kita. Jadi hari ini kita belajar 2 hal. Yang pertama, kita harus mengampuni orang yang sudah menyakiti hati kita. Kalau kita mengampuni mereka, Tuhan akan memberkati hidup kita. Yang kedua, Tuhan mau memakai hidup kita menjadi alat untuk menolong orang-orang yang ada di sekitar kita. Adik-adik mau? Boleh angkat tangan yang mau? Nah, yang sudah angkat tangan, sekarang kita lipat tangan di hadapan Tuhan. Ambil kertas yang tadi kita sudah tulis nama-namanya. Lalu kita berdoa, tutup mata, lipat tangan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat cerita firman Tuhan yang kami sudah dengar. Kami berdoa supaya kami menjadi anak-anak yang mau mengampuni orang-orang yang sudah menyakiti hati kami, agar doa-doa kami tidak terhalang. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa mengampuni nama yang ada di kertas ini. Yang kedua, kami berdoa pakailah hidup kami jadi alat di dalam tangan Tuhan, sehingga melalui kehidupan kami bisa menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Berkati setiap kami yang mendengar firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum selesai, jangan lupa ada ayat hafalan yang harus kita hafalkan. Ya, ayat hafalannya ada di Galatia 6 ayat yang kedua. Galatia 6 ayat yang kedua. Begini bunyi firman Tuhan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sekali lagi ya, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Dihafalin ya, supaya kita semakin kuat waktu kita menghafal dan melakukan firman Tuhan. Terima kasih sudah menyaksikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
Halo adik-adik, sekarang waktunya kita beraktivitas. Aktivitas kita hari ini kita akan buat mainan, seperti pada gambar ini. Bahan-bahan yang akan kita siapkan diantaranya ada karton rolan yang di tengah tisu, gunting, spidol, mata-mataan, karton bekas yang ada warna ya, double tip, kelereng, plastisin. Kalau di rumah adik-adik mempunyai kokoru, boleh menggunakan kertas kokoru. Oke. Pertama-tama, kita akan menggambar di karton bekas. Kita akan membuat pola untuk kepala, topi, mulut, tangan, tangannya 2 ya. Oke. Dan kita gambar pola buat sanggahan kepala. Persegi panjang saja. Setelah pola ini semua jadi, kita gunting. Oke. Kepala, topi, mulut, tangan, dan buat sanggahan kepala. Oke. Setelah itu, kita akan melekatkan bagian kepala ke atas rolan tisu. Untuk melekatkan di sini, kita menggunakan karton tadi yang panjang. Kita beri double tip, boleh juga dengan uhu ya. Sebelumnya kita lipat dulu. Double tipnya kita buka. Kepalanya kita letakkan di tengah. Dan bagian belakang kita lem posisi di tengah. Oke. Setelah itu topinya kita pasang topi. Kita pasang mata-mata. Mulut. Tangan. Tangan yang kita gunting, kita lipat ya. Lipat, diberi double tip atau lem, baru dilekatkan. Tangan satunya lagi, sama, dilipat. Oke, sudah jadi. Nah, loh, kok miring ya? Nah, itulah fungsinya dari kelereng sebagai pemberat. Karena ini bentuknya bulat, lingkaran.
supaya seimbang dan supaya kelerengnya tidak lari-lari. Nih, kelereng kalau nggak dikasih pemberat dia lari-lari nih. Dikasih plastisin. Nah, dilengketkan. Terus kita taruh di tengah, kita tekan-tekan. Biar kelerengnya tidak lari-lari. Dan dia sudah seimbang. Kalau kita toel ke kiri, dia balik ke kanan, kembali lagi ke tengah. Tuh. Selamat mencoba.